Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyu Alamsyah. Saya adalah dosen tetap program studi Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya pengajar dari mata kuliah Dasar Jaringan dengan kode TI 205. Mata kuliah Dasar Jaringan mempunyai bobot 3 SKS dan ditempuh dalam jangka waktu 16 pertemuan. Di dalam mata kuliah Dasar Jaringan terdapat 3 kali ujian capaian pembelajaran. Dan di dalam mata kuliah Dasar Jaringan kita akan belajar bagaimana tentang arsitektur dan protokol di dalam jaringan. Kemudian belajar tentang konsep IP address, belajar tentang pengaturan basic routing atau configuration basic routing, kemudian juga akan belajar tentang security. Mata kuliah Dasar Jaringan mempunyai 2 capaian pembelajaran lulusan. CPL yang pertama, mahasiswa mempunyai pengetahuan matematika, computing, dan ilmu pengetahuan lain yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan komputing yang kompleks dengan pendekatan teknologi informasi. Kemudian CPL yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan sistem dan informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diajarkan di mata kuliah Dasar Jaringan terdapat 2 CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep computing dengan pendekatan teknologi informasi. Sedangkan CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem dan layanan jaringan sesuai dengan kebutuhan. Baik, berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Dasar Jaringan pertemuan kedua dengan materi Basic Switch dan Device Configuration. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita masuk minggu kedua gitu ya, teman-teman. Kita akan belajar sedikit tentang basic switch. Seperti apa sih basic switch dan konfigurasinya itu seperti apa gitu ya. Oke. Seperti kita ketahui bahwa minggu lalu kita udah belajar tentang networking today gitu ya, dan hari ini kita akan belajar tentang basic switch dan device configuration. Oke, seperti biasa di sesi pertama kita akan critical thinking ya, akan diskusi 2 arah gitu ya. Oke, saya akan tanya nih beberapa orang di sini ya. Gara-gara jaringan komputer maka saya bisa apa, Mas? Gara-gara jaringan komputer, saya bisa berkomunikasi secara jarak jauh, secara instan, daripada zaman dulu kita cuma memakai pos seperti itu. Oke, gara-gara komputer bisa berkomunikasi jarak jauh gitu ya. Gara-gara jaringan komputer maka saya bisa. Oke. Gara-gara jaringan komputer, Mbak yang di belakangnya deh. Gara-gara jaringan komputer kita bisa akses informasi lebih banyak. Akses informasi lebih banyak, betul sekali gitu ya. Jaringan komputer itu ternyata sangat membantu kehidupan kita. Bahkan mulai dari bangun tidur ya. Bangun tidur saya yakin 95% ya, kalian pasti merogoh handphone, ngecek WhatsApp. Nah, itu sudah dampak dari jaringan komputer. Satu lagi deh ya, sebelum ke slide, yang saya suka nunjuk yang pojok untuk memastikan yang pojok itu melihat saya gitu ya. Gara-gara jaringan komputer maka saya bisa apa, Mas? Gara-gara jaringan komputer saya bisa mengetahui berbagai pengalaman dan informasi yang belum saya dapat. Oke, mencari tahu tentang hal-hal yang baru, hal-hal yang belum kita ketahui. Bagus sekali gitu ya. Sedikit cerita, ini rata-rata kan Gen Z, ya kan? Saya akan ceritakan
kondisi 10-20 tahun yang lalu tanpa internet, atau yang pada saat internet belum berkembang seperti saat ini, apa yang terjadi gitu ya. Yang pertama adalah tanpa internet, tanpa jaringan komputer gitu ya, kita tuh kalau ngirim surat dari Indonesia ke Arab Saudi itu perlu waktu 30 hari. Kebetulan bibi saya itu TKI TKUE begitu, dan bibi saya banyak, ada 4 gitu ya, 2 itu di Arab Saudi, 2 di rumah gitu ya. Nah, bibi yang di Arab Saudi itu ngirim surat ke bibi saya yang ada di rumah saya, dibaca suratnya itu bentuknya kertas folio bergaris, teruntuk Adinda tercinta gitu kan, tulis tangan ya, kemudian dimasukkan ke amplop logonya pesawat, saya masih ingat betul gitu ya. Kemudian dikasih 3 foto, 3 piece. Karena kan terbatas. Kalau sekarang kan WhatsApp per detik kirim foto ya kan, bahkan udah ada video dan segala macam. Kemudian oleh bibi yang di rumah itu dibalaslah surat itu kepada kakanda tercinta, kabar di rumah, kabar keluarga di rumah baik-baik saja gitu ya. Kemarin ibu berulang tahun kayak gitu-gitu tulis tangan. Kemudian surat itu dikirim balik gitu ya. Balasannya itu dikirim menggunakan pos. Nah, 30 hari lagi baru dibaca surat yang tadi oleh bibi saya yang di Arab Saudi. Begitu repot tanpa internet. Sekarang per detik. Ya, dari 30 hari sekarang pakai email dan segala macam 1 detik udah bisa nyampe, udah bisa kebaca. Gitu ya. Bahkan fotonya bisa pakai Google Drive, nggak hanya 3 piece, 30 piece, 300 piece gitu ya. Oke, tanpa internet, without networking ya. Tanpa internet, dulu itu kalau ngelihat pengumuman PNS atau istri saya itu diterima di kampus gitu ya, di UNER di Surabaya, baca pengumumannya itu di koran. Ya, jadi berbeda dengan Gen Z sekarang. Kalau sekarang kan buka laptop gitu ya, begitu di enter, wah gitu kan, banyak kan yang lolos seleksi PTN kan begitu. Kalau dulu berbeda cuy, kita harus beli koran cetak. Terus kita 1 lembar itu isinya nama semua. Terus kita petani. Kalau nggak diterima, dilihat lagi. Masa iya sih nggak diterima? Kan kita agak nggak yakin gitu kan. Dicek lagi. Begitu ketemu Nur Wahyu Alamsyah, alhamdulillah, sujud syukur dengan gitu ya. Kalian tidak pernah membayangkan itu. Begitu dulu hidup itu. Susah guys. Tanpa internet itu hidup itu begitu susah gitu ya. Lihat pengumuman PNS, pengumuman diterima di kampus di perguruan negeri tinggi dan segala macam itu harus melalui koran. Tanpa internet lagi, liputan Liga Champion itu delay 1 hari, gitu ya. Ini pengalaman saya. MU itu 2008 kita juara ya. Fans Manchester United selalu bicara sejarah gitu. 2008 MU juara. Pagi itu saking semangatnya saya beli koran. Saya akan potong buat clipping. Beli koran nggak ada. Ternyata nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Ternyata koran itu beritanya tuh cut off jam 3. Jam 3 langsung ke produksi, langsung dikirim. Jadi kejadian yang jam 2, jam 3, jam 4 itu nggak ada di koran. Lah MU juara itu jam 5. Saya jam 7 ke tempat koran, ya nggak ada. Gitu. Kalau sekarang kan berita Instagram. 2 menit Brazil kalah, ya kan. Udah kelihatan beritanya. Bahkan highlight-nya tuh gue bisa nonton beberapa menit, beberapa jam. Nah, kalau dulu tuh susah. Nonton liputan Liga Champions itu susah. Saking susahnya tuh saya pernah ngerekam TV. TV-nya direkam. Buat kenang-kenangan. Gitu. Salah satu yang direkam adalah final Piala Dunia 2006. Itu direkam ya. Italia lawan Jerman tuh saya punya rekamannya. TV ya agak ngeblur-ngeblur sedikit gitu ya. Susah pokoknya guys. Hidup tanpa internet itu, tanpa networking itu susah. Yang terakhir adalah tidak ada Gojek di antara kita. Ya jadi kalau kalian lapar, ya udah naik motor, beli sate atau beli nasi goreng gitu ya. Kalau mau pergi-pergi dan segala macam, ya naik motor atau minta diantar, gitu ya. Jadi tidak ada Shopee di antara kita, tidak ada Gojek di antara kita. Oke. Pertanyaan berikutnya, karena kalau saya ngajar saya harus diskusi, gitu ya. Saya pengen mengetahui seberapa jauh pendalaman kalian. Device jaringan, apa saja device jaringan yang kalian ketahui? What kind of device that you know? Networking devices.
phone. Oke, excellent. Mas yang di belakang. Wi-Fi switch. Mbak yang di belakang. Router, wow, bagus sekali. Ada router, ada switch gitu ya. Yang di depan kalian ada handphone, tablet, laptop. Itu adalah device-device jaringan. Alat-alat yang dapat terkoneksi dengan suatu jaringan. Jaringan apa? Jaringan komputer. Gitu ya. Oke, kalau misalkan dikategorikan, teman-teman, device jaringan itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah end device. End device adalah perangkat terakhir. Setelah itu tidak bisa terkoneksi lagi, gitu. Nah itu makanya dikasih nama end device. Ada yang nyebutnya client, ada yang nyebutnya user, ada yang nyebutnya device dan segala macam. Ada banyak macamnya. Dulu itu ada IP phone, desktop komputer, laptop, tablet, gitu ya, printer, bahkan printer kan terkoneksi ke WiFi, gitu ya, termasuk mungkin teleconference dan segala macam. Itulah contoh-contoh end device, gitu. Contoh yang kedua adalah mungkin diantara kalian itu tidak pernah melihat yang seperti ini. Kenapa? Karena setiap hari kalian bergelut dengan end device, ya. Tetapi peran yang ini juga penting, guys. Ada switch, ada router, gitu ya, ada WiFi router. Yang ada di ruangan ini yang mana, Pak? Yang di atas. Itu namanya WiFi router. Kalau nggak ada di atas, kalian nggak bisa terkoneksi. Gitu. Jadi perannya itu sangat penting, tapi kita nggak pernah notice. Gitu. Ada banyak macam yang bawah, ada wireless router, LAN switch, ada router, multi-layer switch dan segala macam. Kemudian yang bawah adalah media penghubungnya. Jadi device-device jaringan itu perlu dihubungkan. Ada 2 macam. Yang pertama menggunakan kabel atau wired, gitu ya. Yang kedua adalah wireless. Jadi tanpa kabel, menggunakan kabel tanpa kabel. Kalian hidup Gen Z, pasti yang pakai kabel itu nggak pernah kalian. Bahkan di warnet atau di komputer di perpus atau di lab udah terkoneksi kan, nggak pernah terkonfigurasi gitu ya. Bisa pakai kabel dan kebanyakan wireless. Hari-hari ini kita lebih banyak menggunakan device yang wireless, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyeting? Ada yang tahu nggak kira-kira seperti apa agar terkoneksi? Ya, silakan Mas. Kalau di HP, kalau kita mau koneksi ke WiFi yang di atas ini, kita tinggal buka aja di notification centernya, lalu kita pencet WiFi, lalu koneksikan dengan passwordnya. Oke, dikoneksikan, masukkan passwordnya gitu ya. Jadi biar terkoneksi kalau menggunakan WiFi. Kalau menggunakan kabel seperti apa, Mas? Di depan saya tanya deh. Nah, kalau pakai kabel, contohnya di depan kita ada sambungan LAN. Jadi kita punya kabel LAN, kita masuk ke hub ini, lalu kita konfigurasi dari laptop secara langsung. Oke, di meja kalian itu sudah ada hub, guys. Jadi itu bisa dicolokin kabel, nanti connect ke laptop kalian dan kalian udah terkoneksi ke internet. Gitu ya. Itu salah satu contoh pengkoneksian pakai kabel, gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan agar bisa terkoneksi, gitu ya. Yang pertama adalah tentu perangkatnya. Yang kedua adalah alat komunikasinya, medianya, penghubungnya, gitu ya. Yang ketiga adalah konfigurasinya, ada OS, ada CLI dan segala macam. Oke, ini kan semester 2, gitu ya. Kalian tentu sudah punya basic IT sedikit, gitu ya. Maka saya tanya nih, ada yang tahu nggak apa bedanya OS dan GUI? Mas yang di belakang deh, Mas Arsal. Silakan Mas. Apa OS, apa GUI, Mas? Kalau OS itu operating system, terus GUI itu semacam tapi dia itu tidak se-efisien operating system. Oke. Ada yang tahu nggak contoh operating system itu apa saja? Windows, terus iOS, Linux, apa lagi? macOS, apa lagi? Android. Itu adalah salah satu contoh OS. Ya, jadi ada banyak macam yang saya sebut nih yang populer.
dari Linux tuh turunannya banyak macam. Bahkan di Indonesia tuh punya operating system turunnya Linux kayak Blancon gitu ya. Ada tuh Blancon OS gitu. Ada banyak banget. Ini salah satu contoh yang sangat populer gitu ya. Apa itu operating system? Sederhananya adalah operating system itu suatu sistem yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Jadi komputer itu dia tidak akan bisa berfungsi tanpa adanya operating system. Gitu. Kalian punya device komputer, terus nggak dipasang OS, nggak bisa dioperasikan. Jadi perlu operating system agar komputernya bisa terpakai. Begitu ya. Kemudian apa bedanya OS sama GUI? GUI itu adalah Graphic User Interface. Gitu ya. OS itu adalah operating system kayak Windows atau macOS yang kalian pakai. Gitu ya. Kemudian untuk mengoperasikan sistem operasi itu ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama menggunakan GUI, menggunakan grafis, pakai mouse. Ya, itu menggunakan grafis. Zaman dulu tuh nggak ada grafis, zaman dulu teks. Jadi ada dua cara, pakai teks, pakai grafis. Gitu. Makanya kalau misalkan lulusan IT, salah satu pekerjaannya adalah biasa dia server administrator. Nah, kalau dia bekerjanya ngatur server, kalian pernah lihat nggak di suatu film yang ketek yang hitam putih? Nah, itu dia mengoperasikan operating system menggunakan teks. Jadi dulu sebelum adanya mouse menggunakan teks, bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi ada text base, ada graphic base, gitu ya. Ada dua macam untuk mengoperasikan OS. Kemudian ketika kita udah bisa konfigurasi OS dan segala macam, salah satunya yang perlu dikonfigurasi adalah IP address. Ada yang tahu kira-kira apa IP address? Alamat IP, bagus. Mas. Alamat untuk sebuah internet. Jadi komputer itu butuh alamat untuk dirinya sendiri agar bisa dikenali oleh komputer yang lain. Oke, butuh alamat untuk bisa terkoneksi. Ada yang tahu letak IP address di sebelah mana? Mas yang di pojok? Jangan duduk di pojok, makanya saya selalu tanya ya. Silakan Mas. Biasanya ada di konfigurasi yang ada di dalam laptop. Oke, jadi konfigurasi yang ada di laptop perlu kita setting, gitu ya. Letaknya dan yang kita setting itu sebenarnya adanya di LAN card atau Ethernet, gitu ya. Kalau device yang ada di laptop kalian. Kemudian sederhananya apa? Sederhananya kalau misalkan operating system itu untuk mengoperasikan komputer, IP address itu digunakan untuk agar device-device yang tadi itu terkoneksi. Jadi meskipun device-nya sudah ada, media transfer jaringannya juga udah ada, tetapi kalau nggak dikonfigurasi nggak connect guys. Jadi harus dikonfigurasi. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya adalah kalau kalian masuk UMY, connect ke WiFi UMY, pertama kali kan memasukkan username password. Setelah itu kan nggak perlu. Artinya kan kalau bukan mahasiswa UMY kan nggak bisa connect. Itu salah satu bentuk konfigurasi IP address. Cuman tanpa kalian sadari. Gitu. Jadi perlu dikonfigurasi agar kita bisa saling terkoneksi. Jadi semuanya itu perlu dikonfigurasi. Kalau di dunia jaringan agar bisa terkoneksi itu menggunakan IP address, gitu ya. Nanti di beberapa pertemuan berikutnya nanti akan dibahas lagi tentang detail IP address itu seperti apa. Ada IP address versi 4, ada IP address versi 6, gitu ya. Oke, critical thinking lagi. Ini adalah command line interface atau CLI. Ya. Kemudian ada komen yang seperti ini. Ada yang bisa menduga nggak ini ceritanya tentang apa kira-kira? Mas? Kalau berdasarkan gambar di depan itu kita mengkonfigurasikan switch di lantai 1 dan kita memberikan IP address ke VLAN 1 dan default gateway-nya. Oke. Interface VLAN 1, berarti dia lagi men-setting VLAN 1, kemudian memberikan IP address. Ini salah satu contoh mengkonfigurasi IP address. Jadi VLAN 1 itu diberikan IP address-nya yang ini 192.168.1.0, kemudian santet masnya itu, gitu ya. Kok kayaknya susah ya Pak, kayaknya ribet. Tidak. Kalian
melihat ini ribet karena kalian tidak tahu strukturnya, gitu ya. Strukturnya itu ternyata ada strukturnya, guys. Ya, jadi kalau di dunia teknologi, di dunia IT, kita tahu bahwa semuanya itu sebenarnya adalah struktur, semuanya itu ada polanya. Tinggal kita mengetahui polanya. Kita melihat itu rumit karena kita tidak tahu polanya. Tapi kalau kita udah tahu polanya, itu gampang, gitu ya. Contoh, yang biru ini adalah suite, berarti dia device-nya. Device yang dikonfigurasi. Kemudian yang show dan ping ini adalah komennya. Makanya kalau di WhatsApp, kalian ketik ping, itu adalah kalimat jaringan banget, guys. Itu adalah perintah untuk ngetes koneksi dari satu device ke device lain, itu pakai ping. Itu sekarang digunakan di WhatsApp, itulah komen. Kemudian ada spasi, kemudian di sini ada keyword argumennya. Jadi yang ini adalah keyword atau argumen. So IP protokol. Pengen tahu IP protokolnya seperti apa. Kemudian ping IP ini dicek terkoneksi tidak ke sini, gitu. Jadi kalau kita mengkonfigurasi operating system, mengkonfigurasi jaringan pakai command prompt, gitu ya, pakai mengetik itu sebenarnya ada polanya, gitu. Nah, salah satu pola yang paling basic adalah seperti ini, gitu ya. Oke, pola-pola yang lain gimana Pak? Ada banyak pola-polanya. Misalkan ada ping, IP address-nya berapa, ada threshold. Nanti kalau kalian udah canggih, maka settingannya bisa panjang kayak gini. Sweet port, port security, aging, static, terus dia tipenya gimana, apakah static atau enggak, itu bisa panjang. Makanya kalau misalkan server manager atau dia ada data center administrator, dia akan kutuk gitu. Dia akan terbiasa tuh gitu untuk melihat itu dan udah di luar kepala gitu ya. Kalian kalau kita yang masih awam, ini ngapain sih hitam putih doang? Nah, itu bertarung di sini tuh, guys. Ya, dia memikirkan banyak hal itu di situ. Gitu kira-kira ya. Oke, refleksi sekarang. Kita udah belajar banyak nih hari ini tentang basic network, bagaimana bisa terkoneksi dan segala macam. Kita coba refleksi sebentar gitu ya. Agar bisa terkoneksi ya ke suatu jaringan, apa yang harus dilakukan? Mas yang kotak-kotak warna hijau ya. Kita bisa terkoneksi jaringan. Kan adalah dua device yang bisa saling nyambung. Oke, harus ada dua device, Pak. Kalau satu device nggak jadi terkoneksi, ya kan? Ya, jadi harus ada dua device disambung pakai medium, baik itu kabel atau tanpa kabel, begitu ya. Kemudian tentu ada konfigurasi. Agar suatu device bisa terkoneksi, gitu ya. Paling tidak ada 3 caranya, ada 3 tahap. Yang pertama adalah betul tadi ada 2 device yang harus dikoneksikan. Setelah dikoneksikan menggunakan kabel atau tanpa kabel, maka perlu dikonfigurasi IP address-nya. Tadi contoh basic kita udah pahami gitu ya. Setelah dikonfigurasi, kita perlu verifikasi lagi di ping IP address-nya. Kalau misalkan dapat balasan dan semacam, berarti fix terkonek. Tetapi kalau misalkan tidak ada balasan atau tidak terkoneksi gitu ya, nah itu berarti nggak connect. Kalian kalau pakai command prompt ping google.com itu nanti ada balasannya gitu. Jadi ping itu untuk memverifikasi apakah sudah connect atau belum gitu ya. Begitu kira-kira. Pada 2 menit ada pertanyaan? Ya silakan Mas. Pada slide-slide sebelumnya itu kan ada end device itu Pak ya. Ya. Kalau kita merepresentasikan HP itu sebagai end device, padahal HP itu bisa menyalakan hotspot. Itu dia dianggapnya end device lagi atau bukan? Oke, tergantung dia koneksi atau enggak. Kalau dia pas lagi connect, berarti dia end device. Kalau dia lagi memancarkan hotspot, berarti dia medium penyambung hotspot. Jadi bukan lagi dia end device. Tergantung dia lagi apa. Gitu. Kalau dia lagi dipakai, berarti dia end device. Gitu kira-kira. Biar tidak penasaran gitu ya. Habis ini kita akan ada sesi praktikum. Jadi ini harus kalian praktekkan gitu ya. Nanti kalau udah selesai praktikumnya bisa meninggalkan kelas. Saya pikir itu ya untuk sesi materi. Nanti untuk sesi praktikum akan dibantu oleh asisten dosen untuk sesi praktikumnya. Saya pikir itu untuk materi hari ini. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.